Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahala Tigor M. Silain. MPM saya 161188 dari kelas Danger Stud A. Di sini saya akan mempresentasikan dasar teori jurnal 8, 9, dan 10 yang telah saya kerjakan. Yang pertama, gambar umum sistem simulasi berbasis multi-agen untuk manajemen risiko dinamis terkait transportasi barang berbahaya. Sistem multi-agen adalah sistem yang terdiri dari beberapa elemen komputasi yang berinteraksi yang dikenal sebagai agen. Mereka adalah semacam system of system atau SOS yang subsistemnya adalah agen yang diberkahi dengan otonomi dan kemampuan sosial atau interaksi, kerjasama, koordinasi, dan negosiasi, dan lain-lain. MAS adalah sub bidang ilmu komputer baru-baru ini. Mereka dipelajari sejak tahun 1980 dan mendapat pengakuan luas sejak pertengahan 1990-an. Minat internasional di lapangan telah berkembang sebagian besar ke properti komputasi distribusi intrinsiknya yang mempengaruhi kompleksitas dan waktu pemrosesan tugas. Agen adalah sistem komputer yang terletak di beberapa lingkungan yang mampu melakukan tindakan otonom di lingkungan ini untuk memenuhi tujuan desainnya. T adalah definisi Wardrick dan Jennings pada tahun 1995 dari istilah agen. Sayangnya, tidak ada definisi umum yang diterima tentang hal itu, meskipun ada konsensus tentang sentralitas gagasan otonomi lembaga. Ada beberapa kontroversi mengenai aspek-aspek lain, misalnya aspek pembelajaran otomatis yang tetap tidak diinginkan dalam beberapa kasus. Selanjutnya, di sini adalah gambar. Nah, dari gambar 1 menunjukkan agen mengambil input sensorik dari lingkungan dan menghasilkan sebagai output tindakan yang mempengaruhi interaksi, biasanya berlangsung terus-menerus tanpa henti. Umumnya, agen tidak memiliki kendali penuh atas lingkungan. Itu hanya mempengaruhinya. Memang klasifikasi sifat lingkungan telah didasarkan oleh Russell dan Norvig. Ini menyangkut aspek-aspek berikut: aksesibilitas, determinasi, dan komunitas. Dengan demikian, agen dapat memiliki akses yang lengkap sebagian atau tidak sama sekali ke lingkungan negara. Lingkungan bisa bersifat deterministik atau dapat diperkirakan perilaku. Keadaan statis atau dinamis, diskrit atau kontinu tindakan dan persepsi, karena sulit untuk berurusan dengan lingkungan yang tidak terduga. Agen harus dipengaruhi dengan kondisi mental dan kecerdasan semacam mesin penalaran dan sistem reaktif, dan kemampuan yang memungkinkan untuk beradaptasi dengannya dan mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah prototipe kereta api pintar untuk transportasi barang berbahaya. Sistem perangkat keras terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, onboard unit atau OBU dalam versi MX233. On Linux, Micro, komputer mini, Android Linux single board open source dengan pengembangan perangkat Linux. Kedua, jaringan sensor analog dan digital mampu mensimulasikan atau membantu secara real-time status gerbong dan operasi logistiknya. Yang ketiga, modul komunikasi terintegrasi dengan energi rendah konsumsi. Dalam pengujian nyata pertama diasumsikan bahwa setiap gerbong harus dipantau dan dapat mengirim datanya ke pusat kendali secara mandiri. Dalam konfigurasi ini, simulator dilengkapi dengan teknologi GPRS. Sistem yang keempat adalah sistem tenaga surya hibrida yang
berdiri sendiri dengan baterai cadangan. Saat ini sistem dilengkapi dengan baterai penyangga pada 12 volt dan panel surya pada 16 watt. Selanjutnya adalah simulasi strategi pemisahan di gudang barang-barang berbahaya dengan sistem multi agen. Teori kompleks adaptive system atau CAS dikemukakan oleh Holland sebagai paradigma baru untuk mempelajari organisasi dan dinamika sistem multiskala yang evolusi dan adaptasinya mengarah pada perilaku global. CAS dapat dianggap sebagai sistem multi-agen dilihat di bawah dengan tujuan elemen dasar. Menurut Holland, 4 konsep pertama adalah agregasi nonlinear, aliran, dan keragaman. Mereka mewakili karakter agen dan mempengaruhi kemampuan beradaptasi dan evolusi sistem. 3 konsep terakhir adalah penandaan, model internal, dan blok bangunan. Mereka adalah mekanisme khusus bagi agen untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga dengan lingkungan. Sistem adaptif kompleks sebagai sistem multi-agen dan sistem adaptif kompleks CAS perilaku global muncul dari waktu ke waktu dalam bentuk koheren, mengadaptasi dan mengatur dirinya sendiri tanpa entitas tunggal yang mengendalikan atau mengolah struktur global atau interaksi simpul. 1. Sistem multi-agen MAS dibentuk oleh jaringan agen komputasi yang berinteraksi dan biasanya berkomunikasi satu sama lain di lingkungannya. Pendekatan yang dijelaskan oleh MAS terdiri dalam mewakili secara eksplisit individu atau entitas yang kemudian dapat berubah biologi, fisik, ekologi, sosial ekonomi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan model bagi entitas, lingkungan, dan interaksi timbal balik. Properti agen dapat menjadi entitas fisik atau virtual yang dapat bertindak, memahami lingkungan atau secara parsial, dan berkomunikasi dengan orang lain, mandiri, dan memiliki keterampilan untuk mencapai tujuan dan kecenderungannya. 3. Jenis agen ditentukan oleh kapasitas mereka, dan menurut sifat ini, tingkat kompleksitas yang berada menjadi ciri agen. Kompleksitas seperti itu tergantung pada tugas yang harus dilakukan oleh agen dan pada lingkungan di sekitar mereka. Di antara kategori yang berbeda, agen reaktif digunakan dalam makalah ini. Mereka didefinisikan dalam sebagai agen refleks sederhana. Mereka mendasar tindakan mereka bergantung pada stimulus dan tindakan mereka tunduk pada kondisi tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Bila ada presentasi saya yang kurang jelas atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.